Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semuanya sehat dan bahagia. Pada pertemuan kali ini saya akan mencoba membahas soal latihan 3 kimia kelas 10 dengan tema materi dan klasifikasinya. Materi ini saya susun sendiri. Nama Samuji, ngajar di SMA Negeri 3 Pemalang. Itu ada alamat emailnya. Baiklah, akan saya mencoba dimulai dari nomor 1. Nomor 1. Segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa disebut titik-titik. A. Atom. B. Unsur. C. Materi. D. Senyawa. E. Campuran. Untuk menjawab nomor 1, kita harus tahu definisi dari masing-masing pernyataan tersebut. Definisinya, materi itu segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Sedangkan atom adalah satuan terkecil dari suatu materi yang terdiri dari inti atom yang berisi proton bermuatan positif dan neutron bermuatan negatif, dan dikelilingi oleh elektron-elektron yang terletak di kulitnya. Kemudian unsur itu kumpulan atom-atom yang jenis. Sedangkan materi segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Kemudian senyawa itu zat tunggal yang terdiri dari beberapa unsur, minimal 2 unsur. Sedangkan campuran adalah zat yang tersusun dari berbagai zat yang lain jenis dengan susunan tidak tetap. Sehingga dari pernyataan tersebut, maka jawabannya C, yaitu materi. Segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa disebut materi. Kemudian nomor 2, berdasarkan susunan kimianya, materi dikelompokkan menjadi 3, yaitu titik-titik. A. Atom, unsur, dan senyawa. B. Atom, unsur, dan campuran. C. Unsur, zat, dan senyawa. D. Unsur, senyawa, dan campuran. E. Zat, senyawa, dan campuran. Jawaban nomor 2, materi itu berdasarkan susunan kimianya dikelompokkan menjadi 3, yaitu unsur, senyawa, dan campuran. Berdasarkan bentuk atau wujudnya, materi dikelompokkan menjadi 3 juga, yaitu padat, cair, dan gas. Kemudian berdasarkan sifat kelogamannya, materi juga dibagi menjadi 3, yaitu logam, semilogam atau metaloid, dan non-logam. Sehingga jawabannya nomor 2 adalah D. Yaitu berdasarkan susunan kimianya, materi dikelompokkan menjadi 3, yaitu D. Unsur, senyawa, dan campuran. Kemudian nomor 3, berdasarkan perbedaan utama antara gas, zat cair, dan zat padat adalah A. Jenis zat penyusunnya. B. Bentuk dan wujudnya. C. Jarak antar partikelnya. D. Massa, jenis, dan bentuknya. E. Bentuk dan ukurannya. Pembahasan nomor 3, perbedaan utama antara gas, zat cair, dan zat padat adalah jarak antar partikel penyusunnya.
Zat padat itu jarak partikelnya sangat rapat sehingga keras karena susunannya rapat. Sedangkan zat cair partikelnya itu renggang sehingga bisa ditekan. Kemudian gas partikelnya sangat renggang sehingga mudah ditekan. Sehingga jawabannya C. Atau bisa dilihat gambar susunan materi dari padat, cair, dan gas. Itu bisa dilihat, padat itu sangat rapat, cair itu renggang, sedangkan gas itu sangat renggang. Sehingga untuk nomor 3 jawabannya adalah C, yaitu jarak antar partikelnya. Lanjut, nomor 4. Berikut ini yang merupakan partikel-partikel dasar penyusun materi atau zat adalah A. Unsur, senyawa, dan campuran. B. Atom, senyawa, dan molekul. C. Atom, unsur, dan molekul. D. Atom, molekul, dan ion. E. Ion, molekul, dan senyawa. Pembahasan nomor 4. Penyusun partikel itu dapat berupa atom, molekul, dan ion. Atom contohnya besi atau Fe, kemudian tembaga atau Cu, cuprum. Besi, Fe, ferum. Sedangkan molekul dibedakan menjadi 2, yaitu molekul unsur, contohnya gas oksigen O2, gas hidrogen atau H2. Molekul senyawa, contohnya air atau H2O, amoniak atau NH3. Sedangkan ion itu adalah partikel bermuatan listrik. Ion positif atau plus disebut kation, sedangkan ion negatif adalah anion. Contohnya Na+ dan Cl-. Sehingga jawabannya adalah D, yaitu penyusun materi adalah ion, molekul, dan senyawa. Berikutnya nomor 5. Berikut ini adalah nama-nama unsur kecuali A. Air, B. Besi, C. Oksigen, D. Nitrogen, E. Hidrogen. Pembahasan nomor 5. Air itu rumusnya H2O, merupakan senyawa. Besi itu merupakan atom unsur. Oksigen merupakan atom unsur. Nitrogen merupakan atom unsur. Hidrogen merupakan atom unsur. Sehingga yang merupakan senyawa adalah H2O atau air. Sehingga jawaban nomor 5 adalah A. Air. Nomor 6. Unsur yang paling banyak di udara adalah A. Oksigen, B. Nitrogen, C. Kalium, D. Aluminium, E. Magnesium. Jawab. Kandungan unsur-unsur di udara bisa lihat browsing atau di buku juga ada, di buku kimia. Kandungannya nitrogen 78%, oksigen 20,9%, argon 0,9%. Sisanya adalah unsur lain. Sehingga jawabannya untuk nomor 6
yang paling banyak di udara adalah B. Nitrogen. Nomor 7. Berikut ini yang bukan merupakan senyawa adalah A. Air, B. Besi, C. Gula pasir, D. Garam dapur, E. Amonia. Pembahasannya, air itu merupakan senyawa, besi merupakan atom, gula pasir merupakan senyawa, asam cuka merupakan senyawa, amonia merupakan senyawa. Jadi untuk soal nomor 7 yang bukan merupakan senyawa adalah B. Besi, karena besi merupakan atom unsur. Berikutnya nomor 8. Senyawa untuk campuran membuat pupuk diantaranya amonia yang mempunyai lambang titik-titik. A. H2O, B. NH3, C. NaOH, D. NaCl, E. CH3COOH. Nah, itu amonia. Kita sering menjumpai pada pupuk. Tuh, kandungan amoniaknya banyak. Pembahasannya untuk nomor 8, H2O itu rumusnya untuk air. Sedangkan amonia adalah NH3. Kalau NaOH itu natrium hidroksida. Sedangkan NaCl natrium klorida atau garam dapur. Sedangkan CH3COOH adalah asam asetat atau asam cuka yang biasa kita jumpai pada makanan bakso atau mie pangsit, itu biasanya ada asam cukanya. Sehingga nomor 8 jawabannya adalah B. NH3, rumus amonia. Nomor 9. Di bawah ini adalah sifat-sifat dari campuran, kecuali A. terbentuk melalui reaksi kimia, B. perbandingan massa zat penyusunnya tidak tetap, C. zat penyusunnya masih tampak, D. tersusun atas beberapa unsur atau beberapa senyawa, E. menghasilkan senyawa kimia baru. Nah, ini bisa kita lihat jawabannya. Kita tahu bahwa campuran itu banyak di lingkungan kita. Kita tahu sifat-sifat campuran, diantaranya 1. perbandingan massa zat penyusunnya tidak tetap. Contohnya kita menyampur semen dengan pasir, itu tidak harus tetap sesuai selera. Zat penyusunnya masih tampak itu pasir dengan semen, menghasilkan senyawa kimia baru. Sehingga jawabannya A. terbentuk melalui reaksi kimia, itu tidak, ini karena kecuali. Nomor 10. Contoh campuran
homogen dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Makanan, B. Air laut, C. Larutan gula, D. Air sungai, E. Campuran air dan pasir. Penjelasan nomor 10. Campuran homogen itu pengertiannya campuran dua zat yang bidang batasnya tidak tampak atau tidak kelihatan. Contohnya larutan gula, larutan alkohol, larutan asam cuka. Kita tidak melihat gulanya di mana, tapi kita merasakan rasanya manis larutan gula. Tidak tampak bidang batasnya. Alkohol juga begitu, alkohol dilarutkan dalam air, dicampurkan dalam air, tidak kelihatan alkoholnya mana. Kemudian asam cuka juga begitu. Maka jawaban nomor 10 adalah campuran homogen adalah C. Larutan gula. Itulah pembahasan saya untuk latihan 3 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila kalian ingin menghendaki file PDF, bisa japri lewat WA saya, atau bisa kirim email ke emailnya saya, samujigurukim@gmail.com. Terima kasih banyak. Tetap semangat belajar, tetap menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, jangan bergerombol atau berkerumun, tetap menjaga rasa syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.